Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang dinamika pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia. A. Ciri asas dan prinsip demokrasi Pancasila. Demokrasi yang diterapkan di negara Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Pada hakikatnya, rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sila. Bahas demokrasi Pancasila. 1. Demokrasi Pancasila bersifat kekeluargaan dan kegotong royongan yang bernafaskan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi Pancasila harus menghargai hak-hak asasi manusia serta menjamin adanya hak-hak minoritas. 3. Pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila sedapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk mufakat. 4. Demokrasi Pancasila harus bersandingkan hukum. Rakyat berhak untuk ikut secara efektif untuk menentukan kehidupan bangsa negara. Asas demokrasi Pancasila. Asas kerakyatan, yaitu asas kesadaran akan cinta kepada rakyat, menunggal dengan nasib dan cita-cita rakyat, serta berjiwa kerakyatan atau menghayati kesadaran senasib dan secita-cita dengan rakyat. Asas musyawarah. Asas musyawarah untuk mufakat yaitu asas yang memerhatikan aspirasi dari kehendak seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum permusyawaratan dalam rangka pembahasan untuk menyatukan pendapat bersama serta mencapai kesepakatan bersama yang dijiwai oleh kasih sayang serta pengorbanan demi tercapainya kebahagiaan bersama. Prinsip demokrasi Pancasila. 1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. 2. Peradilan yang merdeka. 3. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik. 4. Pemerintahan berdasarkan hukum. 5. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. B. Dinamika demokrasi Pancasila dari masa ke masa. Setelah menyatakan proklamasi kemerdekaannya, negara Indonesia telah berdaulat penuh sebagai negara merdeka dengan menerapkan sistem pemerintahan demokrasi. Namun demikian, perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut dari masa kemerdekaan sampai saat ini. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi dalam 4 periode. Pada tahun 1945 sampai 1949, Undang-Undang Dasar 1945 periode awal, peletakan dasar demokrasi Pancasila. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pres yang mendukung revolusi kemerdekaan. Tahun 1949 sampai 1950, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, periode berlakunya sistem demokrasi liberal. Pada periode ini terjadi pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensil menjadi kuasi parlementer. Tahun 1950 sampai 1959. Undang-Undang Dasar 1950, periode demokrasi liberal dengan multipartai.
Pada periode 1950 sampai 1959, negara Indonesia menganut demokrasi parlementer. Masa demokrasi parlementer merupakan masa yang semua elemen demokrasinya dapat ditemukan perwujudnya dalam kehidupan politik Indonesia. 1959 sampai 1965, Undang-Undang Dasar 1945 periode diterapkannya demokrasi terpimpin. Dekret Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri era demokrasi parlementer, dan pemerintahan Indonesia mulai memasuki era demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Tahun 1966 sampai 1998, Undang-Undang Dasar 1945, periode Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Pada era Orde Baru ini berhasil melahirkan pemerintahan demokratis. Tahun 1998 sampai saat ini, Undang-Undang Dasar 1945 periode reformasi. Demokrasi yang diterapkan negara Indonesia pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Karakteristiknya berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959.